3. Halo teman-teman, akhirnya kami di sini ingin menjelaskan materi tentang desil dan subsekil. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Daniel Sebastian Siregar. Saya Rahmat Ahmad. Nama saya Jensal Sabila. Saya Rasika Pasipakas. Saya Tiara. Saya nomor 8. Dan selanjutnya kami akan membahas materi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian desil. Desil adalah ukuran statistiska data yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil terdiri dari D1 sampai dengan D9. Contohnya adalah D5, yaitu nilai tengah, yang artinya adalah 50% data berada di bawah nilai tersebut. Kegunaan desil untuk mengetahui posisi dan juga penyebaran data. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumus desil. Rumus desil adalah rumus yang digunakan untuk mencari desil, yaitu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Nah, di sini ada dua rumus desil. Yang pertama, rumus desil data tunggal dan rumus desil data kelompok. Di sini saya akan membahas rumus desil data tunggal. Jadi, rumusnya adalah DK sama dengan KN tambah 1 per 10. Penjelasan rumus DK, desil ke K atau nilai yang dicari, K sama dengan urutan desil dari 1 sampai 9, dan yang terakhir N jumlah seluruh data. Yang kedua, rumus desil data kelompok. Rumusnya adalah DK sama dengan L ditambah K per 10 dikali N dikurang F besar dibagi F kecil lalu dikali I. Penjelasan rumusnya, DK sama dengan desil ke K, K sama dengan urutan desil, N sama dengan jumlah seluruh data, L sama dengan batas bawah kelas desil, F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F kecil frekuensi pada kelas desil, I sama dengan panjang interval kelas. Lalu di sini ada kegunaan rumus desil. Rumus desil digunakan untuk menentukan posisi suatu data. Yang kedua, mengetahui batas tiap bagian data. Yang ketiga, membandingkan nilai dalam kelompok. Dan yang terakhir, melihat penyebaran data. Di sini saya akan langsung memberikan contoh soal rumus desil. Nah, di sini ada contoh sederhana ya teman-teman. Misalnya kita punya 10 data nilai yaitu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, desil itu membagi data jadi 10 bagian. D5 itu artinya nilai tengah karena dia ada di bagian kelima dari 10 data. Jadi posisinya itu sekitar data kelima atau data ke-6. Makanya D5 sering dianggap nilai tengah. Jadi D1 itu artinya nilai rendah karena dia mewakili 10% data paling awal. Jadi dia ada di bagian bawah dari data. Dan yang terakhir D9 itu kebalikannya. Dia menunjukkan nilai yang hampir paling tinggi karena dia sudah di 90% data. Jadi kesimpulannya itu tuh D1 itu nilai yang paling rendah, D5 nilai tengah, dan yang D9 nilai yang tinggi. Baik, saya Kesanan Aska Ahmad dan saya akan memberikan contoh soal dari desil. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan desil kelima dari 4, 6, 8, 10, 12, dan 18. Diketahui kan nilai dari desil ini kan 4, 6, 8, 10, 12, dan 18. Yang ditanyakan tentukan desil yang kelima. Nah, kita jawabannya itu pakai rumus yang ini, mencari desil. I dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. I ini melambangkan sebuah nilai desil ke berapa gitu. Desil di sini kan di soal desil kelima, maka berarti I sama dengan 5. Lalu N ini melambangkan dari banyaknya jumlah dari sebuah nilai. Kita hitung nilainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seluruh nilainya itu berjumlahkan 6, maka itu berarti N sama dengan 6. Nah, kita masukkanlah semua angkanya itu. Lalu dibagikan dengan 10. 6 tambah 1 itu 7. 7 kali 5 itu 35. Nah, 35 itu dibagi 10. Hasilnya itu 3,5. 3,5 ini masih bisa disenarkan lagi jadi 3 tambah 0,5. Nah, lalu kita masukkan lagi X3 tambah 0,5 dalam kurung X4 dikurang X3. X ini melambangkan sebuah jumlah dari berapakah
angka tersebut. Seperti ini kan X3, maka itu berarti ada 1, 2, 3, maka X-nya itu sama dengan 8. Nah, lalu X4. X4 ini pun juga sama seperti X3. Kita hitung nilai dari datanya ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. X4 itu berarti 10. Nah, X4 ini datang dari mana? X4 ini adalah angka setelah X3. Nah, itu. Begitupun juga X3. X3 ini kan seperti yang sama seperti yang tadi. Itu pun 8 ininya. Nilai jumlah X-nya. Nah, 10 kurang 8 itu kan 2. 2 dikali 0,5. 0,5-nya itu 2 kali 0,5 itu hasilnya 1. Maka 8 tambah 1 hasilnya 9. Maka desil kelima itu hasilnya 9. Sekian dari contoh soal yang saya berikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan pengertian persentil. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang persentil. Apa itu persentil? Persentil adalah ukuran dalam statistik yang menunjukkan posisi suatu nilai dalam data, yaitu membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, persentil data tunggal. Persentil data tunggal adalah ukuran letak yang membagi data tidak berkelompok atau data satu persatu. Yang kedua, persentil data berkelompok. Persentil data kelompok adalah ukuran letak yang membagi data berkelompok atau data tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naomi. Halo semua, perkenalkan nama saya Naomi Borona Baban, yang dimana di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya sebelumnya yang bernama Jihan, yang dimana dia sudah memberitahu teman-teman semua apa sih pengertian dari persentil, dan persentil itu terbagi menjadi beberapa bagian sih. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yang dimana saya akan memberitahu teman-teman semua apa sih rumus dari persentil data tunggal dan rumus persentil data kelompok. Nah, yang pertama saya akan memberitahu teman-teman semua rumus dari persentil data tunggal, yang dimana rumus dari persentil data tunggal ialah PI sama dengan I dikali N ditambah 1/100. Nah, keterangannya PI itu sama dengan persentil ke I. Nah, N sama dengan itu ukuran data. Nah, sampai situ teman-teman sudah tahu. Nah, dimana sini saya akan melanjutkan yang kedua tentang persentil data kelompok, yang dimana rumusnya adalah PI sama dengan LI ditambah C dikali I dikali 1/100 dikali N dikurang FI per FI. Nah, FI itu ada 2 teman-teman, yang huruf F-nya besar dan huruf F-nya kecil. Nah, LI itu keterangannya LI itu tepi bawah kelas. N itu jumlah data, F yang besar FI frekuensi kumulatif sebelum kelas PI, FI yang kecil huruf F-nya itu frekuensi kelas PI. Nah, C itu sama dengan panjang kelas. Nah, sekian materi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Nah, saya akan melanjutkan bagaimana sih contoh soal dari persentil data tunggal. Sini saya akan melanjutkan penjelasannya ya. Oke, di sini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana sih contoh dari persentil data tunggal. Di sini saya sudah membuat soalnya, yang dimana soalnya diberi data nilai ujian 6, 4, 8, 5, 7, 9, dan 5. Tentukan nilai persentil ke 50 atau P50 dari data tersebut. Nah,
Yang pertama kita kerjakan itu, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Yang pertama, urutkan data. Oke, kita urutkan ya. 4, mulai dari yang paling kecil ya teman-teman. Mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, setelah kita sudah mengurutkannya, kita lanjut ke yang kedua, cari letaknya. Cari letak P50-nya. Oke. Letak P50 sama dengan, kita masukkan rumus tadi teman-teman, rumus dari persentil data tunggal. Rumus dari persentil data tunggal itu ialah I dalam kurung di N ditambah 1 per 100. Oke, kita masukkan. Nah, N-nya ini teman-teman, N-nya ini N sama dengan 7 ya. Kenapa bisa 7? Karena N itu tadi keterangannya itu adalah jumlah data. Nah, jumlah datanya ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah diketahui kan N-nya. Sekarang kita masukkan. I-nya juga sudah diketahui, I-nya itu 50. I-nya itu 50. Kita masukkan 50 dikali 7 ditambah 1 per 100. Oke, kita kerjakan ya. 50 dikali 8 per 100. Nah, 50 dikali 8 itu sama dengan, ini 0, ini 400. 400 dibagi 100 sama dengan 4. Nah, setelah itu kita sudah dapat nih. Artinya P50 adalah data keempat. Oke. Nah, belum sampai situ teman-teman. Di sini saya akan lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga itu tentukan nilai dari P50. Karena kan ditanya dari tadi tentukan nilainya. Oke, kita buat yang terakhir ini. Tentukan nilai P50. Oke. Data terurut itu 4, 5, 5. Kita lihat di sini teman-teman. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tadi kan P50 adalah data keempat. Nah, dari data terurut P50 itu di data keempat itu 6. P50-nya jadi data keempat adalah 6. Ini 6 guys. Data ke-6. Oke, sekian contoh dari soal persentil data tunggal. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Lionel. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menerangkan contoh soal dari soal persentil. Dan di sini saya akan membahas soal
Contoh soal persentil atau data berkelompok. Diketahui data nilai ulangan matematika. Yang pertama, interval nilainya diketahui 40 sampai 49 itu frekuensinya 4, 50 sampai 59 itu 6, 60 sampai 69 itu 10, 70 sampai 79 itu 8, 80 sampai 89 itu 12. Yang ditanya persentil ke 50 atau P50. Kita menjawab ya. Kita menggunakan rumus PI sama dengan NI ditambah C dalam kurung I per 100 N dikurang FI per FI. Yang pertama harus kita cari hitung jumlah data N. Hitung jumlah data N yaitu frekuensinya 4 ditambah 6 kan 10, 10 tambah 10 20, 20 tambah 8 28, ditambah 12 sama dengan 40. N sama dengan 40. Kita tentukan posisi P-nya melalui P50 sama dengan kita menggunakan rumus ini I per 100 dikali N. I-nya kita ketahui 50 per 100, N-nya kita ketahui 40. 50 per 100 dikali 40. 50 sama 100 bisa kita percakan menjadi 5 per 10. 5 dikali 5 kali 4 20 sama dengan 20. Tentukan relevan persentil. Kita menggunakan rumus FK atau frekuensi kumulatif. FK pertama kan 40 dikurang 40 sampai 49 itu 4. FK kedua 50 sampai 59 itu 10 dikarenakan 6 pada frekuensi 6 ditambah 4 pada FK pertama sama dengan 10. Begitu juga dengan FK ketiga. FK kedua kan 10. Sementara di frekuensinya juga 10. Menjadi 10 ditambah 10 sama dengan 20. Begitu juga dengan FK keempat 20 pada FK ketiga ditambah dengan frekuensi 70 hingga 79 8. Berarti 70 hingga 79 FK-nya 28 karena 20 ditambah 8. FK kelima sama juga seperti FK sebelumnya 28 ditambah frekuensi sebelumnya 12. 28 ditambah 12 sama dengan 40. Mari kita selesaikan. Tentukan nilai yang diperlukan. LI-nya atau tepi bawahnya 60 sampai 69. Kita mencari tepi bawahnya berarti 59,5 dikarenakan 60 dikurang 0,5. FI-nya sudah kita dapatkan yaitu 10 dan L-nya dan C-nya kita mendapatkan 10 juga. Kita masukkan ke rumusnya P50 sama dengan 59,5 ditambah 10 dikali dalam kurung nih 20 dikurang 10 per 10. 59,5 ditambah 10 dikali 10 per 10. 10 per 10 ini kan bisa habis. Jadi kita coret aja. Jadi P50 sama dengan 59,5 ditambah 10. Jadi P50 sama dengan 69,5. Sekian dari saya. Terima kasih. Sahabatnya sudah Ajukan tadi